Nampak fenomena seperti layaknya orang yang sedang bangkit dari kematian, seperti kita sedang melihat cahaya di ujung terowongan, dan MC kita saat ini sedang mengalami hal tersebut. Dia hanya mengingat jika dia yang sedang terbaring lemah di tempat tidur. Dia adalah Raja Grey. King Grey merasa tubuhnya menjadi semakin berat dan mencoba berbaring di tempat tidur. Dia berpikir bagaimana dia bisa mati. Apakah dia telah diracuni? Apakah dia telah dibunuh secara diam-diam? Banyak sekali orang yang menginginkan kematiannya, karena dia adalah seorang raja. Terdengarlah suara lirih dari luar samar-samar. Nampaklah King Grey yang saat ini sudah terlahir kembali menjadi seorang bayi imut dan lucu. Bayi itu bernama Art. Laki-laki yang saat ini menjadi ayahnya bernama Ray. Dan wanita cantik yang saat ini menjadi ibu Art bernama Alice. Terlihat sekali jika ayah dan ibunya saat ini benar-benar memberikan kasih sayang yang penuh kepada Art. Seiring berjalannya waktu, Art mengetahui meski ibunya adalah wanita yang lemah lembut, namun segala sesuatu urusan rumah tangga dia yang memegang kendali. Dan Art saat ini sepertinya dilahirkan ke zaman yang lebih kuno daripada dunia aslinya. Semua orang di mana-mana bebas membawa senjata seperti berada di abad pertengahan. Saat Ray menjaga Art, tak sengaja kaki Art terkena meja dan terluka. Di sini Alice mengeluarkan skill heal-nya pada Art, dan itu membuat Art terkejut. Karena di dunia ini ada hal yang sangat diinginkan oleh Art di kehidupan sebelumnya, yaitu sihir. Terlihat jika di kehidupan sebelumnya, Art adalah seorang raja yang sangat hebat bernama Raja Grey. Dia memimpin banyak pasukan yang dikenal sebagai raja yang hebat. Dia dapat mengalahkan semua perwakilan dari negara lain melalui duel. Namun dari segala hal yang sudah dicapai olehnya, Art tak pernah sesombong kali ini, yaitu saat dia mulai bisa merangkak. Dengan wajah imutnya, nampak jika Art terlahir sebagai anak laki-laki yang sangat tampan dan pintar. Itu juga dikarenakan di tubuh kecilnya memiliki pemikiran orang yang sudah dewasa. Saat ini Art benar-benar penasaran dengan dunia ini. Dia selalu berusaha belajar sedari dini untuk mempelajari dunia yang misterius ini. Dia selalu mencoba mencuri waktu di saat orang tuanya sedang lengah dengan membaca buku di suatu ruangan milik orang tuanya. Dan pada akhirnya Art mempelajari letak geografis daratan yang saat ini dia tinggali. Terdapat 3 kerajaan di daratan ini. Satu adalah kerajaan Elinoir yang berada di pedalaman hutan dan dihuni oleh para elf. Lalu yang kedua ada Darf, kerajaan bawah tanah yang dihuni oleh para dwarf. Lalu Sapin, kerajaan yang dihuni oleh para manusia. Perbedaan sistem pemerintahan di sini adalah kekuasaan itu diturunkan secara turun-temurun, bukan seperti di kehidupan Art sebelumnya yang bisa diperoleh dengan kekuatannya sendiri. Lalu Art juga menyimpulkan jika di dunia ini memiliki teknologi yang masih tertinggal dengan kehidupan lamanya. Dan semua itu dikarenakan oleh adanya sihir. Di kehidupan Art sebelumnya terdapat tenaga dari dalam yang disebut dengan Ki dan di dunia ini disebut dengan mana. Namun ada sedikit perbedaan antara dua hal tersebut. Jika Ki itu berasal dari dalam tubuh si pengguna, namun berbeda dengan mana yang terdapat di sekitar mereka. Dan kekuatan untuk mengendalikan mana itu hanya didapatkan dari gen keturunan yang kemungkinan sangat kecil. Dari 100 kelahiran, hanya 1 orang saja yang bisa mendapatkan kemampuan tersebut. Mana dapat digunakan dalam berbagai cara. 2 metode yang paling umum adalah augmentasi dan sihir. Augmentasi adalah proses di mana sang pengguna memperkuat tubuhnya dengan mana, dan membuat si pengguna akan memiliki daya tahan, kekuatan, dan ketangkasan yang sangat luar biasa. Namun kelemahan mereka memiliki jangkauan yang terbatas. Lalu untuk penyihir, mereka memancarkan mana keluar untuk mempengaruhi daerah sekitar dengan memanipulasi mana. Hal itu dapat memungkinkan si pengguna mengatur sekelilingnya sesuai keinginan mereka. Namun mereka juga harus menambahkan inti mana sendiri dari luar untuk membuat mantra. Selain itu ada kasus seperti ibu dari Art, yaitu penyihir langka atau menyimpang, disebut dengan emiter. Mereka adalah penyihir yang dapat melakukan penguatan ataupun penyembuhan. Dalam kasus di dunia ini, kebangkitan penyihir akan dimulai saat beranjak remaja. Saat inti mana mereka terwujud, itu mirip seperti pusat Ki di kehidupan Art sebelumnya. Mereka akan diajarkan untuk bermeditasi dan merasakan fragmen-fragmen yang berserakan dan dikumpulkan pada satu tempat. Saat Art ingin mencoba mengumpulkan fragmen-fragmen tersebut, selalu terhalang oleh ibunya yang selalu sigap menjaga Art dari segala macam bahaya. 2 tahun pun sudah berlalu dengan sangat cepat. Di mata ibunya, Art adalah bayi yang sangat menggemaskan dan sangat manis di dunia ini. Dengan rambut pirangnya dilengkapi dengan mata birunya yang sangat cerdas menatap ibunya, itu akan membuat sang ibu akan kerepotan di masa depan karena para wanita yang akan memperebutkan anaknya tersebut.
Suaminya Ray juga terlihat menyayangi Art, namun dengan caranya menjaga Art benar-benar membuat Alice sang ibu menjadi sangat khawatir. Karena dengan kebiasaan buruk suaminya, Art sudah diajari berkelahi di masa balitanya. Lalu Alice juga sering melihat anaknya tersebut yang menemaninya belanja bahan makanan, jika Art sangat suka dengan tempat-tempat aneh yang tidak pada umumnya disukai oleh para anak kecil. Alice merasa jika pertumbuhan Art sangatlah pesat, dia penasaran akan jadi apa anaknya di masa depan. Apakah dia akan mengikuti riwayat ayahnya yang menjadi seorang petualang? Alice akan selalu khawatir dengan tumbuh kembang anaknya, karena dia adalah seorang ibu yang sangat menyayangi Art yang sangat menggemaskan. Dia selalu melihat Art yang gemar sekali untuk belajar. Bahkan Alice ingin memindahkan rak buku di ruang kerja Ray ke ruangan Art. Namun hal itu selalu diurungkan karena dia ingin Art tumbuh seperti anak normal pada umumnya. Dan di sanalah Alice menuliskan isi hatinya dalam buku harian yang menjadi perjalanan tumbuh kembang Arthur yang sangat menggemaskan. Art selalu memperhatikan saat ayahnya sedang berlatih di halaman. Seakan-akan dia mempelajari setiap detail gerakan yang dilakukan oleh ayahnya. Selama 2 tahun terakhir, Art selalu belajar dan sangat gemar mempelajari hal baru di kehidupannya saat ini. Terlihat jika ayahnya sedang merapalkan sebuah mantra panjang yang dilantunkan hampir beberapa menit. Dengan pose sangat kerennya, Ray pun berusaha menggerakkan kerikil yang ada di depannya. Art yang sudah menunggu fenomena apa yang akan terjadi pun sangat terkejut. Art yang sebelumnya penasaran dengan fenomena apa yang akan terjadi setelah ayahnya berkonsentrasi selama beberapa menit itu pun menjadi terkejut. Karena kerikil yang kecil itu pun hanya bergeser sedikit dari tempat sebelumnya. Art terlalu tinggi saat berekspektasi karena melihat pose-pose keren dan mantra yang dilantunkan oleh ayahnya itu. Dengan pose keren Ray yang menyapa Art membuatnya malu dengan ekspektasi yang sudah dia bayangkan sebelumnya. Alice pun menghampiri Art yang terlihat sangat antusias saat melihat ayahnya latihan. Dia mengetahui ketertarikan Art pada hal yang menyangkut dengan pertarungan dan sihir. Lalu Art menyadari satu hal jika ayahnya termasuk dalam golongan augmenter. Art saat ini menjadi penasaran bagaimana jadinya saat inti mananya sudah bangkit. Lalu terlihatlah saat ini ayahnya Ray sedang melatih tubuhnya dengan gaya bertarung tangan kosongnya. Dia terlihat sangat hebat saat berlatih karena memang Ray adalah veteran petualang yang hebat sebelum memutuskan untuk berhenti. Lalu di sini terlihat, Art yang memiliki kecerdasan dan tingkat pertumbuhan yang sangat pesat juga memiliki kelemahan, yaitu tubuhnya yang tidak seimbang dengan pemikiran yang ada di dalamnya. Dia pun kesusahan saat turun dari meja, membuat ibunya semakin gemas pada Art tentunya. Saat ingin tidur pun Art masih menginginkan untuk belajar dan membaca buku. Meski sudah dilarang oleh ibunya, namun apalah daya karena ibunya terkena teknik liciknya, membuat ibunya tak bisa menahan saat melihat keimutan dari Art tersebut. Akhirnya mau tak mau Alice pun membiarkan Art belajar dengan segala kepenasarannya itu di ruang kerja milik Ray. Lalu dia meninggalkan sebentar Art sendirian di ruang kerjanya karena mendengar suara patahan kayu yang mungkin disebabkan oleh Ray yang merusak halaman. Lalu di sini Art mencoba bermeditasi dan mengumpulkan fragmen-fragmen mana yang berserakan dalam tubuhnya. Selama 2 tahun terakhir ini, Art sudah berusaha memindahkan serpian-serpian mana yang sudah berserakan dalam tubuhnya di satu titik, yaitu di sekitar ulu hati. Dengan tingkat kecepatan yang sangat lambat untuk perpindahan serpian itu secara alami ke bagian tengah, tak heran jika kebangkitan seorang penyihir akan terjadi pada saat mereka remaja. Art merasa jika hal ini terlalu sulit untuk tubuh kecilnya, namun dia terus sedikit demi sedikit mengumpulkan serpian-serpian itu. Dan memang terlihatlah hasil perjuangannya selama 2 tahun terbayarkan, karena inti mananya sudah hampir terkumpul mendekati sempurna. Lalu saat serpian tinggal beberapa lagi terkumpul, ledakan besar pun terjadi di ruangan Art berada, membuat Alice dan Ray seketika terkejut dengan ledakan tersebut. Ray pun dengan sigap melindungi Alice dengan punggungnya. Dengan ledakan yang sangat dahsyat itu membuat Alice dan Ray pun sangat panik, karena Art masih berada di dalam ruangan tepat di arah ledakan itu terjadi. Ray bergegas dengan cepat mencari Art yang kemungkinan terkena ledakan dahsyat tersebut. Tanpa memikirkan lukanya, dia pun mencari Art dengan secepat mungkin. Namun betapa terkejutnya dia mengetahui jika Art saat ini telah berhasil membangkitkan inti mananya. Ray pun heran bagaimana bisa anaknya yang belum genap 3 tahun dapat membangkitkan inti mananya. Padahal orang normal biasanya terbangkitkan di umur 12 tahun bahkan lebih. Art di sini merasa dia sangatlah hebat dan mengerti perbedaan saat memiliki mana. Dan dia baru sadar jika dialah penyebab hancurnya sebagian rumahnya karena ledakan yang terjadi saat inti mananya terbangkitkan. Setelah beberapa bulan berlalu, rumahnya pun sudah direnovasi. Dan di sini ibunya Alice mengajarkan menulis dan membaca dengan benar. Lalu di sini Art juga diajarkan oleh ayahnya Ray untuk melatih tubuh kecilnya tersebut. Butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya Art diperbolehkan untuk latihan menggunakan pedang kayu.
Pedang itu dibuatkan Ray sebagai hadiah untuk ulang tahun ketiga dari Arthur. Lalu saat ini di halaman terlihatlah Art diajak sparring oleh ayahnya tersebut. Art diminta Ray untuk menyerangnya dengan memegang ranting pohon sebagai senjatanya. Dengan sangat santai, Ray pun menghadang semua tebasan kecil dari Art yang menggunakan pedang kayu tersebut. Art pun juga merasa kesulitan dengan tubuh mungilnya yang tak dapat mengimbangi kemampuan berpedangnya. Lalu terlihat Art mencoba hal baru yang membuatnya dapat mematahkan ranting yang dipegang oleh ayahnya tersebut. Ray pun tentu sangat terkejut dengan hal itu. Lalu singkatnya, Art pun melanjutkan belajar sihirnya kembali. Dia ingin cepat meningkatkan warna inti mananya. Inti mana terdiri dari warna hitam, merah, orange, kuning, silver lalu putih. Dan di setiap warna memiliki 3 tingkat yang berbeda, gelap, solid, dan terang. Inti mana cahaya atau terang adalah tingkat termurni dan terkuat. Akhirnya saat malam tiba, Ray pun berkata pada Alice jika Art saat ini sudah waktunya belajar dengan seorang guru. Perdebatan antara Alice dan Ray yang membahas tentang pencarian guru untuk Art pun dimulai. Alice mengatakan jika Art masih berumur 4 tahun, jadi pasti Art belumlah bisa diajari. Namun Ray pun berbeda pemikiran karena melihat perkembangan Art yang sangat pesat dan sangat cerdas. Di umur 4 tahun, Art sudah mampu memanipulasi mana. Perdebatan pun terus terjadi antara mereka berdua di meja makan. Ray pun memiliki rencana untuk mencarikan seorang guru di kota Sirius. Namun Alice tak mau berpisah jauh dengan Art tentunya yang masih berumurkan 4 tahun. Lalu di sini Art pun menengahi mereka yang sedang berdebat dan memberikan sebuah solusi untuk orang tuanya. Mereka bisa pergi dan pindah di kota Sirius dan Art akan belajar di sana sekaligus bisa bersama dengan keluarganya. Akhirnya Alice dan Ray pun tertawa mendengarkan saran yang bagus dari Art tersebut, karena mereka tak memikirkan hal itu sebelumnya. Lalu setujulah mereka dan berkemaslah mempersiapkan perjalanan 3 minggu mereka ke kota Sirius. Art pun di sini terlihat tetap belajar di malam hari meski dia harus bangun pagi karena besok akan berangkat bersama ayah dan ibunya. Ibunya pun di sini mengingatkan Art untuk tidur lebih awal dan menyita buku yang dia baca saat ini. Art pun bertanya pada ibunya mengapa mereka terburu-buru. Alice menyampaikan jika teman ayahnya akan berangkat bersama mereka. Mereka tergabung di suatu kelompok yang diberi nama dengan Twinhorn, dan kebetulan mereka searah ke kota Sirius. Singkatnya, Art sudah mengetahui jika Twinhorn adalah kelompok yang sebelumnya diikuti oleh ayahnya dan ibunya semasa masih menjadi petualang. Lalu saat ini Twinhorn memiliki 2 conjurer dan 3 augmenter. Mereka selalu membantu Art dan keluarganya ketika membutuhkan. Akhirnya Art merasa telah datang ke tempat yang tepat dan membuatnya nyaman terlahir di dunia ini kembali. Lalu terlihatlah mereka yang berangkat di pagi hari. Art pun memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan berwibawa kepada para anggota Twinhorn, membuat para anggota Twinhorn tak yakin jika Art yang sangat berwibawa dan sopan itu adalah anak dari Ray. Anggota Twinhorn yang pertama adalah Adam Crash, dia seorang augmenter spesialis tombak. Untuk yang kedua adalah Angela Rose, seorang conjurer yang sangat menawan spesialis sihir angin. Yang ketiga adalah Durden Walker yang memiliki tubuh yang sangat besar spesialis sihir tanah. Yang keempat adalah Jasmine Flamesworth, dia adalah augmenter spesialis belati ganda. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah Helen Sharp, dia adalah augmenter spesialis panah sihir. Berangkatlah mereka semua ke kota Sirius bersama-sama. Art pun menikmati perjalanannya dan menanti pengalaman apa yang akan dia dapatkan dalam perjalanan ini. Jasmine dan Ray memburu monster dan mencari daging hewan untuk dijadikan makan malam saat mereka beristirahat. Lalu terlihatlah Art yang sangat bosan karena petualangan mereka seperti perjalanan biasa dan normal. Helen yang mengetahui kebosanan Art mencoba mengalihkan kebosanan itu dengan cara bertanya kebenaran tentang kebangkitan inti mana Art. Akhirnya Adam pun penasaran dengan cerita Ray tentang Arthur anaknya. Maka dari itu Adam pun ingin mencoba keahlian Art saat melakukan sparring, karena memang Art sudah terbiasa sparring dengan ayahnya itu. Namun Ray berkata jika dia hanya mengajarkan dasar-dasar latihan saja, belum sampai ke teknik bertarung. Dibawalah Art ke tempat yang sedikit agak luas untuk melakukan sparring dengan Adam. Dengan senyumnya Adam pun meminta Arthur untuk menyerang dengan segala kemampuannya, yang notabene anak seumur Art seharusnya baru bisa menaiki tangga di rumahnya. Bagaikan seekor harimau, kuda-kuda dari Adam pun terlihat sangat kokoh. Semua orang memandangi Art yang siap untuk menyerang Adam. Dengan pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki oleh King Grey, akhirnya Art pun mengeluarkan segala kemampuan berpedangnya. Teknik-teknik ringan diperagakan oleh Art, namun yang membuat terkejut Adam adalah ketika Art merubah arah langkahnya membuat dia seperti menghilang ke belakang Adam. Dan itu membuat Adam sempat terkejut karena kemampuan lawannya sampai-sampai dia lupa jika musuhnya adalah seorang balita yang masih berumur 4 tahun. Beberapa saat Adam terlihat terkena serangan Art dengan pedang kayunya tersebut.
membuat Adam semakin serius melawan Art sampai tak sengaja membuat Art terbang karena sentakan senjatanya. Dipukullah kepalanya oleh Durden karena Adam terlalu berlebihan saat melawan bocah berumur 4 tahun itu. Adam pun berkata pada Ray jika omong kosong apa yang dikatakan oleh Ray sebelumnya tentang tak mengajarkan cara bertarung pada anaknya tersebut. Adam merasa jika Ray sudah menciptakan monster kecil yang akan sangat mengerikan nantinya. Ray pun tanpa rasa malu mengatakan jika itu bukanlah dia yang mengajarkan namun Art sendirilah yang menemukan tekniknya sendiri secara otodidak. Alice menanyakan dari mana Art belajar teknik berpedang dan langkah seperti itu. Arthur pun berkata jika semua itu dipelajarinya saat melihat ayahnya dan dipadukan dengan pengetahuan dari dalam buku. Akhirnya semua orang pun meminta Art untuk mengajari hal itu, terutama Jasmine. Beberapa hari pun sudah terlewati ketika mereka melakukan perjalanan, dan ulang tahun Art pun sudah terlewati, membuatnya mendapatkan beberapa hadiah dan juga mendapatkan pengalaman saat berpetualang bersama Twinhorn. Ayahnya Ray, Adam, dan Helen terus berlatih hingga membuat banyak sekali kemajuan saat dalam perjalanan. Yang membuat Art terkejut adalah saat dia mengajarkan beberapa teknik yang diketahui di kehidupan sebelumnya. Jasmine dapat mempelajari dengan cepat beberapa teknik yang diajarkan oleh Art. Arthur pun sedikit heran dengan Jasmine yang dapat memahami penjelasan dari bocah berumur 4 tahun terutama penjelasan tentang teknik langkah tipuan tersebut. Dilanjutkanlah perjalanan mereka dan disertai dengan cerita-cerita tentang kebodohan Ray ayah Arthur yang pernah membuat mereka semua dalam bahaya. Saat mereka semua bercanda dan bergurau, terlihatlah Alice yang seperti kelelahan saat ditanya oleh Arthur. Terlihat pula Jasmine yang selalu memperhatikan segala gerak-gerik dari Arthur selama perjalanan. Dia haus akan pengetahuan yang diberikan oleh Art sang bocah kecil tersebut. Hingga di suatu ketika dalam perjalanan, mereka akhirnya mendapatkan sebuah masalah. Diseranglah rombongan mereka oleh kelompok bandit. Guncangan dari kereta mereka pun terjadi. Panah-panah pun juga melesat ke arah mereka semua, membuat Angela harus mengeluarkan sebuah sihir pelindung dengan sihir anginnya. Jasmine, Ray, dan Durden pun terlihat sangat geram melihat ulah para bandit menyebalkan itu. Bersiaplah mereka pada mode bertempur. Terlihat pula Adam yang saat ini sudah bersiap dengan tombaknya. Namun Helen sepertinya terkena salah satu panah dari para bandit tersebut yang saat ini menancap di paha kanannya. Dikepunglah mereka dari berbagai sisi oleh sekumpulan para bandit tersebut. Mereka dipimpin oleh seorang bandit yang terlihat cukup tangguh di sana dengan membawa senjata kapak yang sangat besar. Dia memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap para wanita dan anak kecil itu secara hidup-hidup, karena barang yang rusak tak akan laku saat dijual nantinya, ungkap ketua bandit tersebut. Art merasa dia sudah terlalu lama hidup dalam ketenangan, hingga dia lupa di setiap dunia dan di setiap masa pasti ada sampah-sampah dan kotoran tak berguna seperti para bandit ini. Dia pun sangat geram dan muak serta merasa jijik melihat mereka semua. Art yang muak dan bersiap mengeluarkan belati tajamnya, hadiah dari Jasmine pun disalahartikan oleh ibunya. Alice mengira jika Art sedang ketakutan dan dia berusaha menenangkan Art saat itu, membuat Art sedikit tenang dan meredakan amarahnya berkat pelukan sang ibu. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Para bandit menyerang dengan cara mengkeroyok dari segala sisi. Namun tidak semudah yang mereka pikirkan karena semua anggota Twinhorn sangatlah terlatih. Mereka semua dapat menghalau semua serangan dari para bandit tersebut. Namun yang membuat sulit adalah mereka juga harus melindungi Alice dan Art di sana. Ray dengan sangat cepat mengalahkan satu persatu para kroco-kroco yang mengepungnya. Karena memang Ray adalah mantan pemimpin dari Twinhorn, jadi terlihatlah kehebatannya saat ini. Saat dari belakang Ray hampir diserang, dengan sigap Helen pun memanah bandit-bandit itu dari kejauhan. Jasmine dan Adam terlihat sibuk membasmi kroco-kroco yang mengepungnya. Sampai pada akhirnya, Jasmine cukup kesulitan karena salah satu bandit yang memiliki senjata khusus seperti cambuk pun melawannya. Cambuk itu sungguh merepotkan karena bukan hanya jangkauannya yang sangat luas namun juga sangat tajam. Bahkan sampai dapat memotong kaki teman bandit itu sendiri. Jasmine pun menghindari semua serangan itu dengan sangat lincah berkat tips yang diberikan oleh Art sebelumnya. Lalu di sisi lain, Art berpikir untuk menolong Jasmine yang saat ini sedang terdesak. Namun apalah daya, pasti keberadaannya tak akan membuat perbedaan saat melawan para musuh dengan tubuh mungilnya tersebut. Lalu terdengar suara benturan keras dari luar kereta kuda. Terlihatlah Ray terhempas di sisi kereta kuda yang saat ini melawan sang pemimpin bandit tersebut. Alice hanya mampu menghadirkan Ray di sebelahnya. Hal itu tentu membuat Art sangat bingung mengapa ibunya tak menyembuhkan ayahnya Ray dengan cepat seperti biasanya. Lalu Ray berkata pada Arthur jika saat ini ibunya menggunakan mantra penyembuhan kepadanya, maka semua musuh akan mengincarnya. Ray sebenarnya bisa menyerang mereka semua, namun dia mengkhawatirkan jika dampak pertarungannya nanti akan melukai ibunya dan juga Art tentunya. Lalu dia meminta Art untuk membawa ibunya lari sedikit menjauh ke arah saat mereka datang sebelumnya,
Dia diminta untuk membawa ibunya melarikan diri dan jangan pernah berhenti. Art pun di sini sedikit kesal. Dalam hati dia berpikir dia bisa membantu karena dia juga bisa bertarung, ungkap Art pada ayahnya. Dengan lembut ayahnya pun berkata, justru Ray tahu jika Arthur bisa bertarung, maka dari itu dia mempercayakan ibunya pada Arthur beserta bayi yang saat ini dikandung oleh ibunya saat ini. Akhirnya Art pun paham saat ini dengan keanehan yang selama ini dia lihat selama perjalanan. Ternyata ibunya saat ini sedang mengandung adik kecil Arthur yang akan lahir. Itu membuat Art menjadi bersemangat untuk melindungi ibunya dengan segenap jiwa dan raganya. Dia berjanji pada ayahnya dengan wajah yang sangat serius. Akhirnya Alice pun menyembuhkan Ray dengan skill heal-nya. Lalu Ray meminta Art untuk bersiap dengan rencana yang sudah Ray susun. Ray pun mengingatkan Art jika musuh mereka saat ini memiliki 4 penyihir di kelompoknya. Pemimpin bandit yang mengetahui Alice adalah seorang healer pun bergegas memerintahkan semua anak buahnya untuk mengincar Alice. Art pun menggandeng ibunya dan berlari ke arah yang sudah ditentukan. Adam membukakan jalan untuk mereka berdua. Salah satu pemanah melepaskan anak panah ke arah Alice. Namun Art dengan sangat sigap menahan anak panah itu dengan pedang kayunya hingga patah. Dan dengan sangat cepat Helen pun membunuh pemanah itu dengan panah sihirnya. Art merasa ada yang aneh dan salah pada situasi saat ini. Karena ayahnya berkata jika ada 4 penyihir di kelompok bandit tersebut. Namun setelah memperhitungkannya, Art hanya menemukan 3 orang saja dan satunya menghilang. Lalu dari atas bukit ternyata sang penyihir sudah siap dengan serangan bola airnya. Art yang saat ini tak bisa menghindari serangan itu pun mendorong ibunya supaya selamat. Membuatnya terkena sihir air itu dan terpental sangat jauh ke dalam jurang. Sebelum jatuh, Art pun melemparkan belatinya yang sudah diikat dengan tali. Dia berinisiatif, jika tak bisa melawan penyihir itu setidaknya dia akan mengajaknya mati bersamanya. Lalu ditariklah sang penyihir ke arah Art yang jatuh ke arah jurang yang sangat curam. Durden pun berusaha menggapai Art dengan sihir tanahnya, namun tak sempat dia menggapainya. Art pun jatuh ke tebing jurang curam tersebut bersama dengan penyihir itu. Art pun menangis karena dia dari dulu ingin menjadi seorang kakak. Namun saat ini dia sepertinya akan mati untuk yang kedua kalinya.